Di konten kali ini yaitu time management. Bagaimana sih cara memanage waktu agar kita lebih produktif dan apa yang kita kerjakan lebih efektif dan lebih efisien. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Daily of Sinta FU. Sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman di media sosial kalian karena itu benar-benar berpengaruh dan mendukung aku untuk lebih semangat lagi membuat video-video baru yang lebih bermanfaat. Oh iya, untuk teman-teman yang baru subscribe dan bergabung di channel aku, perkenalkan, aku Sinta Fauzia Ulfa, mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan aku sekarang baru masuk ke semester 7. Kalau misalnya kita bahas tentang time management, ada yang namanya efektif dan efisien. Efektif itu melakukan sesuatu dengan baik, sedangkan efisien itu melakukan sesuatu dengan cepat. Jadi, untuk kita, pelajar, pekerja, dan semua orang di muka bumi ini perlu banget yang namanya kerja efektif dan kerja efisien. Orang yang punya time management itu harus berbeda dari orang yang tidak punya time management. Dimana orang yang punya time management itu punya sesuatu target dan bisa menyelesaikannya dengan deadline yang udah kalian buat gitu. Nah, makanya perlu banget nih yang namanya time management. Nah, ciri orang yang belum bisa manajemen waktu dengan tepat. Satu, mereka bakal ngerasa terbebani. Pikirannya, hatinya, fisiknya, pokoknya bener-bener bakal ngerasa capek dan gak bisa menikmati kehidupan. Jadi kalau kalian merasa kayak gitu, kalian perlu warning dan introspeksi diri, oke? For your information, aku bukan pro dalam manage waktu, tapi aku ingin share aja prosesnya aku bisa memanage waktu itu gak instan. Jadi aku melewati beberapa proses, aku belajar dari orang yang pro dalam time management, belajar tips and triknya juga, sampai aku bisa berada di tahap bisa menikmati hidup. Nah, aku juga pengen kalian kayak begitu. Kalau misalnya kita bahas tentang waktu, setiap orang itu dikasih oleh Tuhan dengan jumlah waktu yang sama. Ya nggak sih? 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa tidak semua manusia punya outcome dengan jumlah yang sama? Ada orang yang produktif dan ada yang nggak produktif. Kok bisa? Ini pertanyaan besar sih. Makanya tonton sampai habis karena ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan kayak gitu muncul di pikiran aku beberapa waktu yang lalu. Ternyata setelah aku belajar banyak dari orang-orang yang pro dalam bidang time management ini, aku tahu guys jawabannya. Ternyata jawabannya yaitu time management dan self management. Manusia produktif punya time management yang betul dan udah mulai belajar dalam self managementnya. Dan manusia yang tidak produktif udah pasti nggak punya time management atau time managementnya yang salah. Salah satu hal yang baru aku sadari setelah belajar dari orang yang pro dalam time management, ternyata self management itu lebih sulit daripada time management. Baiklah, kita bahas dulu time management. Tips yang pertama. Yang pertama yaitu buatlah to-do list. To-do list ini adalah kerangka aktivitas. Jadi tujuannya itu agar pekerjaan kita lebih rapi dan semua target itu bisa selesai. Biasanya aku bagi jadi dua, ada jangka pendek sama jangka panjang. Untuk target harian sampai mingguan, aku masukkan ke jangka pendek. Tapi untuk target bulanan sampai tahunan, aku masukkan ke jangka panjang. Misalnya target skripsian aku, contoh jangka pendek, misalnya aku buat daily activity. Selama aku jadi mahasiswa kedokteran, aku bener-bener tulis secara rinci dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi. Nah, biasanya aku buat dalam bentuk poin-poin. Apa aja sih pekerjaan yang mau aku targetkan, lalu aku buat deadline-nya. Jadi waktu target itu harus selesai. Dari beberapa target ini, biasanya setiap targetnya aku buat juga budget waktunya. Nah, yang dimaksud dengan budget waktu itu, waktu optimal dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya nih ya, aku buat poin target persiapan ujian blok. Dalam persiapan ujian blok ini aku butuh yang namanya dengerin rekaman, buat catatan, pahami, hafalkan. Dari 4 hal tersebut,
aku buat budget waktu masing-masing. Karena jumlah waktu optimal dalam membaca, mendengarkan, memahami, dan menghafal itu pastinya beda-beda kan. Bagaimana kalian bisa tahu budget waktu kalian dalam mengerjakan sesuatu? Yaitu dengan menggunakan timer. Tuh, misalnya nih, aku mau baca. Nah, terus waktu aku baca, aku langsung nyalain timernya. Terus aku tunggu sampai aku bener-bener lelah dalam membaca. Jumlah waktu kalian membaca dari awal sampai kalian lelah itu adalah jumlah waktu optimal atau budget waktu yang kalian perlukan. Nah, dengan kalian tahu budget waktu kalian, jangan sampai kalimat perfect dalam belajar ini kalian artikan dengan belajar mati-matian. Kayak misalnya belajar itu bisa sampai 5 atau 10 jam tanpa henti. Yang ada itu bukan perfect tapi suram, guys, gelap gitu ya. Itu bukan belajar yang baik. Yang baik itu belajar dengan efektif dan efisien. Dengan waktu yang 1 sampai 2 jam tapi hasil yang didapatkan itu banyak gitu, efektif dan efisien. Yang namanya perfect itu bukan belajar mati-matian tapi nggak dapet apa-apa, karena ya kalian udah melewati batas waktu optimal kalian. Nah, makanya kalian perlu tahu budget waktu. Nah, dalam pelaksananya ada start, refresh, and start. Jadi terus aja kayak gitu. Aku mulai mengerjakan, terus aku lelah, aku refresh dulu. Setelah kembali energi aku, baru aku mulai lagi. Dan itu lebih optimal gitu daripada belajar mati-matian. Tips yang kedua yaitu skala prioritas. Nah, kalau misalnya kita udah buat banyak target yang akan kita kerjakan, kita bingung dong mana dulu nih yang harus kita kerjakan karena semuanya pasti penting. Nah, skala prioritas ini akan membantu kita agar kita nggak bingung loh, apa sih yang harus kita dahulukan untuk mengerjakannya. Biasanya aku buat skala prioritas itu berdasarkan deadline yang terdekat. Tips yang ketiga yaitu tidak menunda pekerjaan. Biasanya karena mindset sih, aku yang dulu itu salah dalam menentukan skala prioritas. Skala prioritas aku yang dulu itu diurutkan dari apa yang tersulit dan apa yang termudah menurut aku. Kalau misalnya aku memprioritaskan yang tersulit nih, mindset aku bakal mikir, dipikir aja tuh udah susah, apalagi dikerjain. Akhirnya aku nggak kerjain. Memprioritaskan yang termudah, mindset aku juga yang bakal bilang, udahlah mudah, tar aja lah dikerjainnya. Akhirnya semuanya akan tertunda dan pekerjaan semuanya akan menumpuk. Semua target benar-benar bakal jadi berantakan. Kalaupun selesai, pasti ada aja yang ke-skip atau hasilnya tuh nggak maksimal. Tips yang keempat yaitu mulailah segala sesuatu itu lebih awal. Kasih space waktu lebih panjang dari setiap pekerjaan. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Karena kalian adalah pribadi yang paling tahu diri kalian sendiri. Segimana derajat leletnya kalian, derajat rajinnya kalian, derajat malasnya kalian, ya kalian sendiri yang paling tahu, ya kan? Nih, misalnya nih, kalian itu tipe orang yang lelet. Kayak mandi sejam, dandan sejam, persiapan sejam. Nah, kalian harus tahu diri dong. Kalian nggak bisa tuh kasih budget waktu dari persiapan sampai berangkat itu 1 jam aja, nggak bisa. Nggak bisa kalian taruh waktu persiapan dari jam 6, berangkat jam 7 pagi. Nggak bisa, yang ada kalian telat. Kalau aku tahu diri, emang suka lelet, makanya suka aku lebihin 30 menit. Jam 7 sampai jam 7.30. Di sini aku tulis OTW kampus. Kenapa? Karena fun fact-nya nih, semakin dekat jarak kosan ke kampus, itu bikin kita semakin lelet, semakin sering terlambat ke kampus. Sering banget teman-teman yang terlambat itu kosannya itu di sekitaran kampus. Padahal itu salah sih sebenarnya. Karena kalian bakal bikin ribet sendiri, capek sendiri. Kalau misalnya kalian udah tahu kalian itu lelet dalam mengerjakan sesuatu, taruhlah persiapan itu dari jam 3 pagi. Tips selanjutnya, kalian harus tahu waktu terbaik kalian itu kapan dan tempat terbaik kalian untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya orang yang pro dalam time management menyebutkan waktu on dan waktu off. Jadi waktu on ini waktu optimal, sedangkan waktu off ini bukan waktu optimal. Kalau misalnya kita mengerjakan dalam waktu off ini, biasanya bakal banyak banget waktu yang kita pakai, tapi jumlah pekerjaan yang selesai itu nggak seberapa, bahkan nggak selesai gitu. Nih, aku kasih contoh waktu on dan waktu off ya. Contohnya waktu optimal untuk membaca itu malam, sekitar jam 12 sampai subuh. Terus kalau misalnya menghafal yaitu subuh.
Terus kalau misalnya ngerjain tugas biasanya habis isya atau setelah pulang sekolah. Tapi kalau misalnya membaca itu aku kerjakan di waktu off, misalnya siang hari, yang ada nggak selesai tuh. Nah, kalian juga harus tahu mana sih tempat terbaik untuk mengerjakan setiap halnya. Untuk aku sih, setiap pekerjaan itu punya tempat terbaiknya. Tempat yang terbaik menurut aku itu dibedakan berdasarkan suasananya gitu loh. Tempat yang hening sama keramaian. Tempat-tempat yang hening ini, kayak misalnya perpustakaan, itu benar-benar bagus banget, menunjang untuk aku menghafal. Asli jadi kangen deh di perpustakaan, ngecharge, nongkrong doang, ada yang ngumpet sambil makan. Ya, jadi inget deh belum ngembalin buku. Jadi kalau misalnya aku punya hafalan, aku kerjakan di tempat yang rame, kadang susah masuknya gitu. Kalau di tempat keramaian, biasanya aku pakai untuk kerjain tugas, buat rangkuman, nah itu baru cocok. Tips selanjutnya yaitu kalian harus tahu waktu fix dan waktu variabel atau waktu yang fleksibel. Waktu fix itu waktu yang nggak bisa diganggu-gugat, kayak misalnya harus selesai di hari itu atau punya jangka waktu tertentu untuk selesai. Jangan porsir waktu kalian untuk bekerja dan bekerja, tapi luangkan waktu juga untuk beristirahat, dengan maksud untuk merefresh jiwa dan pikiran kalian agar tetap waras, oke? Kalau misalnya masih ada waktu luang dalam berlibur, kalian boleh tuh diisi dengan menyicil pekerjaan kalian biar nantinya lebih ringan aja. Nah, dari beberapa tips itulah kalian bisa membuat time management yang cocok dan tepat untuk diri kalian. Tapi sebenarnya kunci keberhasilan dari time management yang kalian udah susun itu ada di poin terakhir. Tips yang terakhir yaitu self management. Seperti yang aku katakan di awal, kalau misalnya self management itu lebih sulit daripada time management. Time management tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan self management. Nah, yang dimaksud dengan self management ini mengatur kepribadian kita kan. Yang harus diatur adalah disiplin kita buat komit dan konsisten dalam mengerjakannya. Sebenarnya kan time management tuh untuk mendisiplinkan kita, tapi kalau misalnya dari diri kita nggak terbentuk disiplin, ya sama aja, nggak ada pengaruhnya. Oke guys, ternyata kita sudah ada di penghujung video dari pembahasan aku kali ini, yaitu time management. Semoga semuanya bisa mendapatkan benang merahnya, yaitu poin dari semua ini. Untuk mencapai sesuatu target itu butuh time management dan self management. So stay safe and stay healthy. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Sekedar informasi juga, kalau misalnya konten aku ini tidak hanya membahas tentang perkuliahan di kedokteran, tapi juga akan membahas lebih banyak lagi tentang kecantikan. Next time mungkin aku akan bikin vlog juga, bikin talk show, review barang. Jadi untuk semua teman-teman yang bukan anak kedokteran bisa banget menikmati tontonan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Apa ya? Aku mau bahas apa ya? Oh ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun.